SD kan masih ini kan guyonnya tuh bapakmu mana gitu-gitu. Teman-temanku zaman bullying dulu. Iya, dulu teman-temanku. Terus waktu aku kelas 5 itu ya ada satu kejadian, aku ingat aku duduk di bangku belakang sendiri tuh waktu itu. Terus teman-temanku tuh kayak gojlokin aku gitu. Mana bapakmu gitu. Dulu kamu punya, sekarang kamu mana gitu. Nah, gak tahu gimana ceritanya, aku tuh pusing. Kayak aku nangis tuh, sudah capek tuh ya diomongin gitu terus. Aku nggak tahu juga gimana ceritanya aku waktu itu. Intinya aku tuh pusing, peteng, kayak capek lah ya. Terus ada pisau tuh, ada silet dulu kan buat ngorok pensil tuh lo. Ya, aku tuh mau gini udah di nadi itu, udah gini. Kecil aku tahu apa kayak gitu kan. Akhirnya pas ada guruku dari belakang, temanku teriak, Risa gitu lah ya. Bu Risa bu. Ada guruku. Yang ada di pikiran Mbak Risa waktu itu apa tuh? Aku nggak tahu, aku lupa aku mikir apa waktu itu. Intinya aku inget kejadiannya kayak gitu. Terus aku dipeluk sama guruku. Terus aku teriak waktu itu. Setelah dipeluk sama guruku aku teriak, aku capek bu, aku juga pengen sama kayak yang lain gitu. Nah habis itu guruku bilang, pas namanya Bu Naning, mungkin Bu Naning masih ingat, makasih ya Bu sudah selalu ada waktu itu buat Risa. Kalau waktu itu udah ada Bu Naning, Risa nggak tahu sekarang jadi apa. Dulu Bu Guru bilang dulu guru beneran dia enggak nangis, aman kok. Cuman emang kalau cerita yang bikin sesek tuh emang ini ya, bikin sesek gitu tuh rasanya. Iya, dulu pas Bu Naning bilang, kamu nggak usah gitu Nduk, kamu ini pinter, kamu ini bisa. Orang tuamu tuh bukan cuman orang tua yang ada di rumah gitu bilangnya. Padahal cuman sekecil itu ya omongannya, tapi itu efeknya besar loh buat aku. Udah jadi tenang gitu ya. Jadi tenang. Itu dipeluk aku dibawa ke ruang guru, dibawa ke ruang kepala sekolah. Tuh masih inget dengan jelas, makanya kenapa aku pengen jadi guru. Ada Bu Naning, Bu Susi, Pak Yono waktu itu di dalam. Akhirnya setelah itu aku setiap ada lomba Risa, PMR Risa, puisi Risa. Pokoknya setiap ada lomba apapun lombanya selalu aku yang ditunjuk, supaya aku tuh tidak sering di rumah. Jadi aku punya kegiatan yang lain. Jadi aku fokusnya bukan ke kenapa aku kayak gini, kenapa aku kayak gitu. Dan itu kebawa terus sampai SMP. SMP pun sama. SMP pun aku malah kelas 7 jadi ketua OSIS. Kelas 1 SMP aku jadi ketua OSIS dan itu rame. Ada namanya satu bu guruku Bu Endah. Wah, itu juga kan aku cerita dulu. Mungkin dia kenal sama guru SD ku. Terus tanya, kenapa Risa ini? Akhirnya ya SMP sama. Jadi salah satu cewek yang hiperaktif waktu itu. Wah, hiperaktif banget. Waktu itu tuh jadi aku nggak sampai rumah tuh kayak kos-kosan, Mas. Jadi pulang cuma naruh tas, balik lagi ganti ke sekolah baju, latihan. Berangkat lagi. Iya, bahkan sempat gak ganti baju malah. Iya, pulang balik lagi ke sekolah tahu gak latihan. Kejadian itu tadi? Tahu lah, tapi aku waktu itu gak ingat respon mereka apa, dan aku gak peduli waktu itu. Sampai aku gak peduli mereka mau kayak gimana, aku mau menang lomba segini pun. Yang jelas cuman berusaha memperkuat diri sendiri aja. Iya, aku sampai gak peduli orang tua tuh kayak gimana. Baru aku peduli orang tuanya baru kemarin waktu aku udah lulus, waktu aku udah kerja, baru aku bisa mikir, oh ternyata dulu loh orang tuaku loh juga peduli sama aku gitu. Ya itu udah tadi aku bilang kan.